Halo semua siswa-siswi khususnya untuk kelas 9 SMP dimanapun berada. Apa kabar? Semoga keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Di video sebelumnya sudah kita bahas cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Dan di kesempatan ini kita akan membahas cara menyusun persamaan kuadrat apabila diketahui akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Berikut adalah penjelasannya. Persamaan kuadrat apabila diketahui akar-akarnya X1 dan X2, maka persamaan kuadrat dapat ditulis X dikurang X1 buka kurung tutup kurung dikali X kurang X2 sama dengan 0. Dan bentuk yang kedua adalah apabila akar-akarnya negatif X1 dan negatif X2, maka persamaan kuadratnya dapat ditulis X plus X1 dikali X plus X2. Jadi cukup sederhana saja kalau akar-akarnya positif, maka kita ubah jadi negatif perkaliannya. Kemudian apabila akar-akarnya negatif, maka persamaan kuadratnya kita buat di sini positif. Sebagai contoh soal, biar lebih paham, persamaan kuadrat dengan akar-akarnya adalah 2 dan minus 3 atau negatif 3 adalah ini positif dan ini negatif. Berarti boleh kita buat kalau di sini positif, maka ini jadi negatif ya. X dikurang 2, buka kurung tutup kurung dikali akar yang berikutnya adalah minus 3, maka di sini kita buat positif. Tinggal kita balikkan saja, kalau positif ke negatif, negatif ke positif. Kemudian kita kalikan ini X dengan X, kemudian X kali X itu X kuadrat, kemudian X dikali 3, 3X, kemudian minus 2 dikali X, minus 2X, minus 2 dikali 3, minus 6. Kita tulis, hasilnya adalah X kuadrat plus 3X dari sini ya. X dikali 3, 3X, minus 2 dikali X, minus 2X, minus 2 dikali 3, itu minus 6. Kemudian kita jumlahkan ini atau kita kurangkan sesuai dengan simbolnya. Sama-sama variabel yang ini. 3X dikurang 2X, itu jadi X ya. Atau 1X, satunya tidak perlu kita tulis. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus X dikurang 6 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadratnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah diskriminan atau disimbolkan dengan D. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat, kita misalkan persamaannya adalah AX kuadrat plus BX plus C, maka rumus untuk mencari diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Dan nilai diskriminan ini sangat berhubungan dengan persamaan akar-akar kuadrat. Sebagai yang pertama adalah apabila nilai D lebih besar sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar real. Kemudian apabila D sama dengan 0, persamaan kuadrat memiliki akar-akar yang sama atau yang kembar. Selanjutnya apabila D lebih besar 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar yang berbeda. Dan yang terakhir adalah apabila D lebih kecil sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar real. Atau boleh kita buat memiliki akar yang imajiner. Ya. Ini harus diingat untuk mencari nilai diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4 kali A kali C.
Kita bahas beberapa soal. Soal yang pertama adalah agar lebih paham persamaan kuadrat dengan akar-akarnya 2/3 dan minus 7 adalah. Ini positif ya. Positif dan akar yang lainnya adalah negatif. Jadi boleh kita buat kalau positif berarti ini jadi negatif. Ini negatif jadi positif. Oke. Nah ini agar lebih mudah kita kalikan, ini kita kali 3 ya. Kali 3 di sini. Ini juga kali 3. Jadi dapat kita ubah. Nah ini jadi 3x dikurang 2. Buka kurung tutup kurung dikali x plus 7 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan ke sini. 3x dikali x. Kemudian 3x dikali 7. Minus 2 dikali x. Minus 2 dikali 7. Jadi hasilnya adalah 3x kuadrat plus 21x dari 3x kali 7. Kemudian minus 2x hasil dari minus 2 dikali x. Yang terakhir adalah minus 2 dikali 7 hasilnya adalah minus 14. Nah kemudian ini kita jumlahkan atau kita kurangkan sesuai dengan simbolnya. 21x dikurang 2x hasilnya adalah 19x. Jadi persamaan kuadratnya adalah 3x kuadrat plus 19x dikurang 14 sama dengan 0. Soal nomor 2 adalah suatu persamaan kuadrat mempunyai akar-akar alfa dan beta jika alfa plus beta sama dengan 7 dan alfa kali beta sama dengan minus 30, maka persamaan kuadrat tersebut adalah. Oke, di video sebelumnya sudah kita bahas tentang sifat akar persamaan kuadrat dan bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi kita misalkan persamaan kuadratnya itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, dari sini berlaku sifat, ini akar-akarnya ya. Akar-akarnya adalah alfa dan beta. Maka berlaku alfa plus beta sama dengan min b per a. Dan alfa kali beta sama dengan c per a. Di video sebelumnya sudah kita bahas ya sifat akar persamaan kuadrat. Nah diketahui alfa plus beta sama dengan 7, berarti sini kita buat 7 sama dengan minus b dibagi a. Dan selanjutnya alfa kali beta sama dengan minus 30, berarti minus 30 sama dengan c per a. Oke, dari kedua yang sudah kita kerjakan ini, nah boleh kita buat bahwa ini 7 per 1 ya, 7 per 1, berarti sini juga minus 30 per 1. Nah dari sini boleh kita ambil kesimpulan bahwa nilai A sama dengan 1 dan B ini minus B ya. Kalau minus B sama dengan 7 berarti B nya sama dengan minus 7. Ini C sama dengan minus 30. Oke, setelah kita peroleh nilai A, nilai B, dan nilai C, kita ganti ke persamaan ini. A-nya sama dengan 1, berarti 1 dikali X kuadrat, tidak perlu kita buat 1. Kemudian B-nya sama dengan minus 7, dan C sama dengan minus 30. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang 7x dikurang 30 sama dengan 0. Sebagai tugas belajar di rumah, ini ada 3 soal, silakan dikerjakan sambil latihan agar lebih memahami materi-materi yang akan kita bahas. Soal yang pertama adalah
Persamaan kuadrat dengan akar-akarnya 7 dan minus 4 adalah tadi contoh sudah kita bahas ya. Soal nomor 2 adalah suatu persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akarnya adalah alfa dan beta. Jika alfa plus beta minus 3, alfa kali beta sama dengan minus 40, maka persamaan kuadrat tersebut adalah tadi contoh sudah kita bahas ya. Dan yang terakhir, soal nomor 3 adalah diskriminan dari persamaan x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0 adalah, nah tadi nilai diskriminan atau D rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, coba dikerjakan ya sambil latihan agar lebih memahami materi-materi yang kita bahas. Oke, semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya.